Udah. Lihatin nama kelompoknya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ya. Ulang-ulang lah. Kebayang Ulang. SP kelompok 5. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang cost control atau pengendalian biaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 6 yang beranggotakan next slide-nya. Ulang deh bang, ulang. Nggak connect ya? Sabar dia agak nggak connect. Ulang. Semua matikan suaranya aja. Ya, tunggu saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang kontrol atau pengendalian biaya. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Christian P. Sirait, Ajar Ramadan Pratama, Muhammad Surya Sakti Siregar, Dian Aulia Putri, Muhammad Jurais, Rohman Widianto Nugroho, Fajar Abdul Malik, dan Ais Marcelina Sinaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya. Sebelum menjelaskan tentang definisi biaya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih pengertian dari pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen proyek yang bertujuan agar pekerjaan-pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan. Nah, jadi setelah mengetahui tentang pengertian pengendalian, barulah kita bisa mengetahui tentang apa sih definisi dari pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah upaya sistematis untuk membuat penetapan standar pelaksanaan dalam menyusun suatu rencana, menyediakan sistem informasi sebagai suatu umpan balik, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi pada rencana berjalan dengan rencana yang sudah mendapatkan kesepakatan sebelumnya. Nah, di sini cost control atau pengendalian biaya mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk melakukan studi penelitian tentang pengendalian biaya dan waktu dengan metode konsep nilai hasil. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja proyek pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, apakah pelaksanaannya telah dilakukan dengan optimal. Yang ketiga, memprediksi besarnya biaya yang tersisa dan waktu berakhirnya pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan indikator saat pelaporan. Yang terakhir, melihat dari perkiraan yang tidak sesuai dengan rencana, maka dapat dengan segera melakukan optimasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat. Perencana mendapatkan hasil seperti yang diharapkan baik secara fisik maupun kualitasnya. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi. Memberikan peringatan dini terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang sesuai dengan kontrak apabila terjadi hal-hal yang tidak ekonomis atau biaya di luar atau melebihi anggaran. Memberikan manfaat praktis yaitu memberikan gambaran umum serta masukan kepada pihak pelaksana atau kontraktor. Lalu perencana mendapatkan teknik dan metode pengendalian alternatif yang bisa digunakan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan proyek konstruksi, mengurangi disefisiensi di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan memberikan umpan balik pada estimator yang bertanggung jawab terhadap penawaran harga tender, baik pada saat ini maupun pada tender mendatang, hingga dapat memberikan harga yang lebih realistis. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Christian.
analisa data. Yang pertama, pengendalian biaya dan jadwal terpadu pada proyek konstruksi. Berikut adalah proporsi biaya pada periode bulanan yang diambil dari penjadwalan kurva X. Pada tabel 1 berikut bulan Agustus, plan value-nya per bulan 126.894.000. Kumulatifnya 126.894.000. Bulan kedua September, yaitu untuk plan value-nya per bulan 336.084.000. Untuk kumulatifnya 462.978.000. Untuk bulan Oktober per bulannya 969.483.000. Untuk kumulatifnya 1.432.462.000. Untuk bulan Novembernya 1.330.300.000. Untuk kumulatifnya 2.724.823.000. Untuk bulan Desembernya 136.956.000. Dan untuk kumulatifnya 2.899.780.000. Pada biaya aktual, pengerjaan pengeluaran biaya aktual atau yang disebut actual cost sampai saat pelaporan didapat dari laporan keuangan proyek dan disajikan pada tabel kedua berikut. Actual cost-nya pada bulan Agustus hingga Desember dan per bulan sudah tertera pada tabel tersebut dan kumulatifnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini adalah tabel nilai hasil atau on value. On value adalah hasil yang didapat berdasarkan pekerjaan yang telah terselesaikan. Dialihkan dari pekerjaan yang telah terselesaikan, ini tabelnya yaitu pada bulan pertama itu bulan Agustus, penyelesaian sekitar 12% dan on value-nya itu 374 juta. Lalu bulan September itu penyelesaiannya sekitar 33% dan value-nya didapatkan 957 juta. Lalu pada bulan ketiga itu bulan Oktober, yaitu penyelesaiannya sekitar 47% dan value-nya 1.374 juta. Lalu next. Oke, ini adalah tabel status kinerja proyek saat pelaporan hari ke-91. Pada hari ke-28 kita mendapat PV-nya sekitar 0,1269, lalu EV-nya 0,3747, isinya 0,2056. Lalu untuk CV-nya kita itu pengurangan dari EV dikurang dengan EC itu 0,17 dan SV-nya juga itu pengurangan antara EV dikurang PV itu mendapat 0,25. Lalu CPI itu EV dibagi dengan AC kita AC mendapat 1,82 dan SPI-nya itu EV dibagi dengan PV itu mendapatkan 2,95. Seterusnya hingga hari ke-91. Next. Oke, di sini adalah grafik dari kurva S, sebenarnya varian gaya dan waktu terpadu saat pelaporan hari ke-91. Itu kita ambil dari tabel sebelumnya, itu EV dan PV-nya, lalu kita buat kurva S dari hari 28 sampai hari 91. Oke, next. Oke, ini tabel proyeksi biaya atau ETC dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Untuk hari ke-28, PV-nya sesuai yang tadi kita dapat 0,169, lalu hari ke-5 namanya 0,630, hari ke-91 1,4325. PV-nya juga sama seperti yang tadi, isinya juga, CPI-nya juga sesuai sama dengan tabel yang sebelumnya. Lalu ETC-nya kita dapat dari untuk hari ke-91 itu 1,5086, IEC-nya untuk hari ke-91 itu 2,86383, dan sisa waktunya itu sisa 36 hari. ITC 38 hari, IS-nya 129. Oke, next slide. Oke, ini adalah grafik kurva S, varian biaya dan waktu yang terpadu saat pelaporan hari ke-91.
Untuk yang warna biru itu PV-nya, untuk yang warna merah EV-nya, dan warna hijaunya IC. Oke, next selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang kedua ada analisa peranan cost control dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort. Sejarah Mercure Manado Tateli Beach Resort. Mercury Manado Tateli Beach Resort adalah hotel yang dikelola oleh jaringan hotel internasional yaitu Ashore Hotels Group. Mercure Manado Tateli Beach Resort diambil alih oleh manajemen Ashore dari manajemen Sedona Hotel Internasional pada bulan September 2013. Hotel Sedona Manado sendiri diresmikan pada bulan Oktober tahun 2016 dengan kategori bintang 4 dan berlokasi di Jalan Raya Tanawangko, Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Utara. Analisis peranan cost control dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Dalam penelitian ini difokuskan kepada cost control untuk peranan controller dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Berdasarkan data yang didapat dalam penelitian tentang peranan cost control dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional dalam Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort. Data tersebut diolah untuk membahas tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah peranan cost control berjalan dengan baik atau tidak dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Maka dapat disimpulkan peranan cost control berjalan dengan baik karena cost control menjalankan tugas, fungsi, serta kualifikasi sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan mencapai standar profit perusahaan yang telah ditentukan oleh PT Pantai Indah Tateli. Oke, selanjutnya Dilihat dari tahun 2016 sampai dengan 2017, profit perusahaan semakin meningkat. Total dari pendapatan operasional sekitar 9 miliar atau 85 juta pada tahun 2016. Dan di tahun 2017 sebesar 9 miliar dibandingkan dengan pengeluaran biaya operasional sebesar 1,6 miliar dan 2 miliar di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 1,7 miliar dan 2,3 miliar. Selisih dari pendapatan operasional dan biaya operasional pada tahun 2016 sebesar 5,7 miliar, sedangkan selisih biaya operasional dan pendapatan operasional pada tahun 2017 sebesar 5,7 miliar. Bisa dikatakan ini cukup efisien. Next. Pengendalian biaya proyek dengan metode analisa varian. Berikut adalah tabel yang kita dapatkan. Sementara untuk beberapa rangkaian item pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.
Next. Selanjutnya itu estimasi variasi material. Dalam perkiraan perubahan ini, pihaknya hanya memastikan perbedaan material pada rangkaian pekerjaan slope semen tumpu yang digunakan dalam tugas pembangunan gedung balai Nika Manasikaji. Dalam perkembangan pekerjaan slope yang diperkirakan 150 kali 200 mm yang spesifikasinya yaitu ada beton mutu K250, yang kedua ada besi beton, yang ketiga ada backisting kolom, dan yang terakhir ada kawat beto. Next. Untuk estimasi variasi material yaitu berikut disajikan perhitungan varian bahan untuk besi beton slope. Untuk varian harga bahan yaitu rumusnya kualitas aktual dikali harga standar dikurang harga aktual, yang dimana didapatkan nilai 0. Untuk varian pengguna bahan yaitu rumusnya harga standar dikali kualitas standar dikurang kualitas aktual, yang didapatkan min 870734. Untuk varian biaya bahan yaitu rumusnya kualitas standar dikali harga standar dikurang kualitas aktual dikali harga aktual. Didapatkan harganya min 87.000. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, berikut adalah grafik yang kita dapatkan. Diagram menunjukkan bahwa biaya asli lebih menonjol daripada biaya standar. Next. Kesimpulannya, perencanaan, penjadwalan, dan pengandalian adalah langkah penting untuk dilakukan agar tujuan pelaksanaan proyek dengan sumber daya terbatas ini tercapai. Metode nilai hasil atau net value adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. Next. Berdasarkan kinerja yang dilakukan pada Hotel Merciu Manado, Tateli Beach, RS Sterling, Uhise, Hendrik Mahoso, IGD Suetja. A. Peranan cost control pada Hotel Merciu Manado, Tateli Beach Resort dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari karakteristik yang mendukung perannya sebagai controller yang baik, yakni mempunyai kemampuan teknis, memahami jenis industri mana perusahaan tergolong, pemahaman mendalam mengenai perusahaan, mampu berkomunikasi dengan bahasa nasional maupun internasional, dan mampu menyatakan ide. Yang kedua, Cost Control Merciu Manado Tateli Beach Resort juga telah melaksanakan fungsi normatif dalam perencanaan, pengendalian, pelaporan, akuntansi, tanggung jawab, dan tanggung jawab lainnya. Hal ini dikarenakan peranan cost control dengan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Next. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, saran peneliti yang bisa disampaikan kepada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, peranan cost control lebih ditingkatkan dalam pengendalian biaya operasional dan sebaiknya mengawasi terhadap biaya operasional agar lebih meminimalisasikan biaya pengeluaran hotel dengan mengikuti standar kontrol dan memakai kualifikasi kontrol, yaitu dapat memberikan ide-ide yang membuat perusahaan lebih maju dan lebih meningkatkan profit perusahaan.
Selesai sudah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.